Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran IPS ya. Beberapa waktu yang lalu Ibu sudah men-sharekan materi bab 1 melalui video di YouTube ya. Nah, itu sudah kalian pahami, sudah kalian rangkum materinya, dan Ibu juga sudah mengoreksi sebagian yang sudah mengumpul ya. Jadi yang belum mengumpul, Ibu masih diberikan kesempatan karena itu tambahan untuk nilai kalian. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mereview kembali atau membahas kembali tentang materi yang pertama, yaitu tentang bab yang pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu poin-poin apa saja yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang ya. Lalu yang B, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Yang C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Lalu yang D, dinamika kependudukan Indonesia. Yang E, kondisi alam Indonesia. Dan yang F, perubahan akibat interaksi antar ruang ya. Sekarang kita buka yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Baik anak-anak, kita sudah membahas apa itu ruang ya. Nah, kan ruang merupakan tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bertempat tinggal. Nah, itu yang dikatakan dengan ruang dari segi ilmu IPS. Naklah. Baik, yang berikutnya adalah faktor apa saja ya yang mempengaruhi daripada interaksi antar ruang. Yuk kita buka. Yang pertama adalah ya, coba kamu lihat bukunya ya. Yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari ya. Saling melengkapi di sini maksudnya adalah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh ya, kita lihat ya, daerah Kecamatan Kelua mereka berpenghasilan mayoritasnya sebagai penambak ikan ya. Lalu yang kedua, misalnya kita ambil contoh Kecamatan Jaro. Kecamatan Jaro merupakan kecamatan yang paling ujung yang ada di Kabupaten Tabalong. Mereka berpenghasilan sebagai petani atau sayuran perkebunan. Nah, sementara di daerah yang lain kita juga memerlukan akan sayuran. Lalu di sini terjadilah barter antara daerah satu dengan daerah yang lainnya ya, untuk saling melengkapi kebutuhan kita. Itu yang dikatakan dengan saling melengkapi ya. Lalu yang kedua, kita ketahui faktor yang kedua adalah kesempatan antara ya. Kesempatan antara itu atau kita kenal dengan intervening opportunity ya. Intervening opportunity itu merupakan ya daerah. Nah, kalau kita membeli sayuran untuk langsung ke mana? Ke daerah yang dituju, misalnya Kelua, Barabai, itu kan kejauhan. Kalau kita dari daerah yang misalnya anggap aja kita misalnya dari Kelua ya, dari Tanjung sini ya, Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung. Kalau sengaja kita datangi ke Jaro kan kejauhan. Nah, perlu berapa biaya lagi yang harus kita keluarkan. Maka dari itu di sini kita ada yang dikatakan dengan kesempatan antara. Nah, kesempatan antara ini adalah daerah yang ada di tengah-tengah untuk menyalurkan distribusi antara
satu daerah dengan daerah yang lainnya. Contoh yang paling kita ketahui adalah daerah Tanjung, ya. Daerah Tanjung kita ketahui sebagai ibu kota Kabupaten Tabalong, yang mana di sini akan berpusat semua pemerintahan, semua perniagaan, ya, pasar, semuanya juga ada di sini, yang mana hasilnya itu dari berbagai daerah-daerah yang ada di Kabupaten Tabalong maupun di luar Kabupaten Tabalong. Itu yang dikatakan dengan kesempatan antara. Lalu yang terakhir, ya, faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan transfer atau kita kenal dengan transferability. Ya, nak ya. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung bahwa kalau kita, ya, mau membeli sayur ke tempat yang tujuannya misalnya Jaro, Baraba, ya, perlu biaya lagi berapa. Nah, maka dari itu mereka mau menjual ke daerah kita juga harus perlu dengan pertimbangan, ya. Pertimbangannya apa? Misal, ya, kalau kita kendalanya lebih terjal, ya, kalau kita mau mengirim sayuran hasil bumi ke Tanjung, tetapi jalannya sangatlah tidak memungkinkan, maka itu tidak bisa tidak bisa dilakukan. Contoh sekarang, ya, yang paling booming adalah belanja lewat online, yang mana belanjaannya itu kebanyakan berasal dari luar daerah, ya. Nah, harganya biasanya kalau di luar daerah itu jauh lebih murah, tapi kita harus diperhitungkan juga dengan adanya biaya ongkir, ya, ongkos kirim. Misalnya kalau harganya tidak kurang jauh gitu, beda dengan yang ada di daerah kita, lebih baik kita membeli aja di daerah kita, ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, yaitu dikatakan dengan kemudahan transfer. Oke, paham anak-anak? Ya, itu materi yang pertama, yaitu tentang pengertian interaksi antar ruang berikut dengan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah, ya, yang pertama adalah kemudahan transfer, terus kesempatan antara, dan saling melengkapi. Itu ketiga faktor itu yang harus kita pahami. Oke anak-anak, itu aja dulu materi dari Ibu. Nanti Ibu sambung lagi ke materi yang kedua, adalah pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Baik, itu saja materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.